Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda, mahasiswi dari program studi pendidikan geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep data spasial pada mata kuliah Sistem Informasi Geografi. Sistem Informasi Geografi atau disingkat dengan SIG atau biasa disebut sebagai GIS, Geography Information System, adalah suatu sistem informasi yang berbasis komputer dan digunakan untuk memproses data spasial yang bergeoreferensi berupa detail, fakta, dan kondisi, dan disimpan pada suatu basis data. Perkembangan pemanfaatan SIG dalam dekade ini mulai semakin meningkat. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan SIG serta perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di mana itu dapat memberikan informasi, mampu melakukan perekaman, serta memperoleh data yang bersifat keruangan atau spasial. Teknologi yang digunakan itu berupa GPS maupun remote sensing. Alat ini telah membuat perekaman data spasial digital yang lebih cepat dan lebih mudah, dengan kemampuan menyimpan data lebih besar, kapasitas transfer yang lebih meningkat, serta mempercepat proses data semakin cepat, sehingga menjadikan data spasial tidak dapat terpisahkan dengan sistem informasi. Data spasial merupakan salah satu item di mana kita dapat mengetahui informasi tentang bumi. Di antaranya seperti permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, kelautan, perairan, serta di bawah atmosfer. Selanjutnya adalah format data spasial. Terdiri dari dua format, yaitu format data vektor dan data raster. Data vektor, bumi kita direpresentasikan melalui tiga objek yang terdiri dari titik atau poin, line atau garis, serta area atau poligon, di mana contoh dari titik atau poin seperti letak kecamatan, letak kabupaten, serta letak lokasi fasilitas kesehatan. Adapun contoh dari line atau garis seperti jembatan, rel kereta api, serta sungai. Dan area atau poligon, contohnya itu seperti danau, lokasi perkebunan, dan lain sebagainya. Kelebihan dan kekurangan data vektor. Kelebihan data vektor yang pertama adalah relasi atribut langsung dengan database. Struktur datanya lebih rumit, kemudian efisiensi untuk analisis, efisiensi untuk koordinat proyeksi, kemudian sebagai sarana representasi yang baik, dan ketelitian, akurasi, dan presisi. Adapun kekurangan data vektor yaitu rumit dalam melakukan overlay, kemudian tidak dapat menampilkan data foto udara, kemudian memerlukan algoritma dan proses yang lebih kompleks. Struktur datanya itu lebih banyak dan tidak efisien, dan kualitas atau output sangat bergantung pada printer dan kartografi. Selanjutnya adalah data raster. Data raster atau biasa disebut sebagai cell grid adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografisnya itu direpresentasikan sebagai
struktur sel grid yang disebut dengan piksel. Pada data raster, resolusi tergantung pada ukuran pikselnya. Dengan kata lain, resolusi piksel menggambarkan ukuran permukaan bumi yang sebenarnya, yang diwakili oleh setiap piksel pada citra. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan data raster. Kelebihan data raster yang pertama adalah struktur datanya yang sederhana, kemudian dapat dilakukan manipulasi dengan sistem matematis yang sederhana, dapat digunakan untuk analisa DTM, kemudian mudah melakukan pemodelan, teknologi yang digunakan cukup murah, dan terakhir adalah overlay data raster dengan data inderaja mudah untuk dilakukan. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama adalah memerlukan penyimpanan yang besar, kemudian transformasi koordinat dan proyeksi sulit dilakukan. Yang terakhir adalah akurasi bergantung pada sel atau grid. Selanjutnya adalah contoh format data vektor dan data raster. Format data vektor terdiri dari 3 objek, yaitu titik atau poin, line atau garis, serta area atau poligon. Adapun data raster terdiri dari sel grid. Selanjutnya adalah sumber data spasial. Untuk memasukkan data spasial ke dalam SIG, memerlukan data yang bersifat spasial maupun deskriptif. Di antaranya seperti peta analog, misalnya peta topografi, peta keadaan tanah. Kedua itu adalah sumber data dari hasil penginderaan jauh, misalnya foto udara atau citra satelit. Yang ketiga itu adalah data dari hasil pengukuran lapangan atau survei lapangan yang dilakukan secara langsung. Dan yang terakhir itu adalah data GPS. Data GPS. Teknologi GPS telah memberikan terobosan penting dalam menyediakan data pada SIG. Keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan perkembangan teknologi. Data ini kemudian direpresentasikan ke dalam data vektor. Selanjutnya adalah sistem pemasukan data spasial. Teknik memasukkan data-data spasial ke dalam SIG berdasarkan sumber yang telah saya sebutkan sebelumnya. Adapun tekniknya itu melalui digitasi. Digitasi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak, PCR, dan meja digitasi. Jika kita tidak memiliki itu, kita dapat melakukan digitasi sistem on-screen dengan menggunakan perangkat lunak AutoCAD Map. Yang kedua itu teknik penggunaan GPS. Yang ketiga ada konversi dari sistem lain. Maksudnya proses yang dilakukan itu seperti dengan cara peta analog diubah menjadi peta digital. Untuk melakukan proses ini yaitu melalui sistem digitasi on-screen dengan format JPEG, DMP, dan TIL, dan lain sebagainya. Baik, itulah tadi hasil penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum.